Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, punten semuanya, kami dari Sektor 2 Delfin ingin membahas tentang pelanggaran batas wilayah yang masih terjadi di laut Indonesia dari dulu sampai sekarang. Untuk itu, sebelum presentasi ini dimulai, saya izin memperkenalkan diri. Saya Rafa Aditya Saputra yang akan membaca bagian pendahuluan dan menjadi MC pada presentasi kali ini. Saya Raza Gadi Oktavian yang akan membacakan definisi dan yurisdiksi di Indonesia. Saya Sucianisa Octavia yang akan membahas tentang modus operandi. Saya Vika Anita yang akan membaca tantangan di Laut Natuna Utara. Saya Revino Fitrian Hoiri yang akan membacakan isu klaim sepihak Line Tiongkok. Saya Muhammad Yusuf Razaki yang akan membacakan tentang permasalahan pengawasan dan penegakan hukum. Baik, Abdul Salam, saya akan menjelaskan tentang pentingnya kejelasan batas laut. Saya Feby Sofika, saya akan membahas tentang solusi non-litigasi dan litigasi dalam sengketa batas laut. Saya Nazitri Syakila membahas tentang kebijakan terpadu untuk keamanan maritim. Saya Nasetia Pramesti yang akan membahas tentang peran Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan. Saya Anissa Ramadhani, saya akan membahas tantangan dan aksi yang diperlukan. Saya Rizky Irawan, saya akan membahas tentang penegasan kedaulatan Indonesia sebagai cita-cita nasional. Oke, sekian aja perkenalan diri dari kami. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Check this out. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu Indonesia sebagai negara maritim strategis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan wilayah perairan yang luas dan strategis. Berdasarkan UNCLOS pada tahun 1982, disebutkan bahwa Indonesia memiliki yurisdiksi atas laut teritorial dan juga zona ekonomi eksklusif atau bisa disebut juga sebagai ZEE dan landas kontinen. Alur laut kepulauan Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai ALKI juga merupakan jalur vital untuk perdagangan global. Definisi dan yurisdiksi Laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi di beberapa zona maritim. Ini mencakup laut teritorial atau 12 mil laut dari garis pangkal, zona ekonomi eksklusif atau ZEE atau 200 mil laut, dan landas kontinen. Indonesia berhak mengawasi dan menegakkan hukum di wilayah-wilayah ini. Modus operandi pelanggaran maritim MT Freya dan MT Horse. Kasus kapal ini terjadi pada tanggal 24 Januari 2021 yang dimana menjadi contoh nyata untuk kasus operandi pelanggaran. Kapal-kapal ini melakukan transfer minyak ilegal di perairan Kalimantan dan mereka berusaha menyembunyikan identitas kapal mereka dengan melakukan AIS. AIS adalah Automatic Identification System yang dimana mereka menurunkan bendera lalu menyembunyikan identitas kapal. Tantangan keamanan maritim di Laut Natuna Utara. Salah satu wilayah yang paling bermasalah adalah Laut Natuna Utara. Pelanggaran yang sering terjadi karena adanya klaim sepihak dari negara asing dan lemahnya pengawasan di lapangan. Hal ini menciptakan tantangan serius dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Adanya isu terkait tantangan, yaitu isu klaim sepihak Line Tiongkok. Pelanggaran di Laut Natuna Utara diperparah oleh klaim sepihak Tiongkok melalui Line. Garis ini secara sepihak mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, termasuk area yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang sudah jelas melanggar kedaulatan Indonesia. Permasalahan pengawasan dan penegakan hukum. Menurut Sugianto, tahun 2021, sistem pengawasan dan pemantauan di lapangan masih sangat lemah. Keterbatasan sumber daya, teknologi, dan juga peralatan membuat penegakan hukum sulit dilakukan, yang sering dimanfaatkan oleh para pelanggar karena kekurangan tersebut. Pentingnya kejelasan batas laut. Menurut Masih, 2018 menentukan bahwa kejelasan batas laut sangat penting. Tanpa batas laut yang jelas, penegakan hukum terhadap illegal fishing atau aktivitas ilegal lainnya menjadi sulit. Penetapan batas laut yang pasti dapat memperkuat kewenangan aparat dan mendukung perlindungan sumber daya. Solusi non-litigasi dan litigasi dalam sengketa batas laut.
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi, melalui pengadilan internasional seperti mahkamah arbitrasi, dan non-litigasi melalui diplomasi dan perundingan. Kedua pendekatan ini penting untuk mencapai kesepakatan damai. Nah, kemudian terdapat kebijakan terpadu untuk keamanan maritim. Indonesia membutuhkan keterpaduan kebijakan yang melibatkan berbagai instrumen. Ini termasuk manajemen perbatasan, kegiatan ekonomi, dan kapabilitas pertahanan di wilayah Laut Natuna. Pendekatan terpadu ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan secara holistik atau keseluruhan. Peran Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa ini. Pertama, Indonesia perlu mengantisipasi ancaman. Jika konflik meningkat, maka pertahanan negara harus kuat. Kedua, peran ini sejalan dengan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Kesimpulan dan tantangan aksi yang diperlukan. Pelanggaran batas laut adalah masalah kompleks yang membutuhkan respon terpadu. Indonesia harus memperkuat pengawasan maritim, menyelesaikan sengketa batas laut secara proaktif, dan menggabungkan strategi pertahanan dan ekonomi serta diplomasi. Penegasan kedaulatan Indonesia sebagai cita-cita nasional. Penegasan kedaulatan maritim bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Ini adalah bagian dari cita-cita nasional untuk melindungi sumber daya, menjaga stabilitas, dan berkontribusi pada perdamaian serta ketertiban dunia sesuai dengan amanat konstitusi. Sekian dari Sektor 2, capit-capit.